Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita seluruhnya. Nikmat-nikmat yang begitu banyak. Baik itu nikmat keimanan, nikmat kedamaian, nikmat kesempatan ataupun nikmat keamanan jemaah sekalian, yang dimana nikmat keamanan ini tidak diberikan kepada seluruh hamba. Bahkan telah Allah Subhanahu wa taala telah memutus nikmat ini kepada saudara kita di Palestina. Maka sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan nikmat tersebut, nikmat keamanan tersebut di negeri ini. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur akan aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai, ketahuilah jemaah sekalian, cinta itu butuh pembuktian. Jika kita membahas sebuah cinta, maka yang terbetik di pikiran kita adalah wanita. Jemaah sekalian, seorang wanita jika diberikan kalimat-kalimat cinta, diberikan kalimat-kalimat sayang, seperti saya mencintaimu tulus dari hati yang paling dalam, maka pasti otomatis wanita tersebut akan condong, akan cinta, jatuh cinta, sayang kepadanya. Maka bagaimana lagi jemaah sekalian? Bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar hamba-hambanya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka pasti otomatis Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada hamba tersebut. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atas setiap hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya betagi bidzalika wajah Allah. Dia mengharap wajah Allah, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tersebut. Jemaah sekalian, coba kita bayangkan jemaah sekalian, Allah tidak akan menyelamatkan hamba. Allah tidak akan menyelamatkan hamba dari neraka, kecuali pasti Allah cinta kepada hamba tersebut. Ini adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mengucapkan kalimat tauhid dan tidak diberikan kepada selainnya, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Jemaah sekalian, dan nikmat
kalimat tauhid ini jamaah sekalian adalah nikmat yang sangat besar yang Allah pilih. Allah berikan nikmat tersebut kepada orang-orang pilihan. Dan kita adalah orang-orang pilihan itu jamaah sekalian. Masya Allah. Maka sepantasnya bagi kita untuk mempertahankan nikmat tersebut. Karena Allah pilih nikmat tersebut. Allah pilih orang-orangnya jamaah sekalian. Maka sepantasnya kita pertahankan sampai telah nyawa telah sampai di kerongkongan seorang hamba. Maka tetap hamba itu terus berada di atas kalimat tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nyawa telah sampai di kerongkongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ucapkanlah ucapan yang mengumpulkan seluruh Islam dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, yang mengumpulkan Islam dalam satu ucapan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala qultu amantu billah summa istaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Pada hadis yang mulia ini jemaah sekalian, terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam guncangan, akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang seharusnya hamba itu menghadapinya jamaah sekalian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan uji hamba tersebut. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala cintai, orang yang mengucapkan kalimat tauhid jemaah sekalian, otomatis Allah akan cinta padanya. Dan apabila seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan uji hamba tersebut. Maka karena dengan ujian tersebut jemaah sekalian akan nampak mana cinta, mana kalimat tauhid yang berada, yang terbuat, yang terbentuk dari hati yang tulus. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, atau coba kita ingat-ingat kisah cinta dari India. Kisah cinta lelaki India dan wanita Sengkang. Coba kita ingat jemaah sekalian. Dia rela meninggalkan pekerjaannya. Dia rela menghabiskan uangnya kepada sesuatu yang tidak pasti. Belum tentu dia diterima. Bahkan bisa jadi dia ditolak jemaah sekalian. Namun karena cinta yang buta, dia tidak pikirkan hal tersebut. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia habiskan uangnya. Demi apa? Demi cinta jemaah sekalian. Bagaimana lagi? Bagaimana lagi jika seorang hamba diuji oleh kekasihnya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka maukah kita jemaah sekalian untuk bersabar di atas ujian tersebut, duduk bermajelis taklim, menghabiskan waktu? Maukah kita menghabiskan waktu untuk bersujud kepada Allah? Maukah kita menghabiskan uang untuk berzakat, untuk naik haji? Maukah kita jemaah sekalian untuk menahan lapar, berpuasa 1 bulan full? Maukah kita jemaah sekalian? Karena itu adalah bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sempat saya sampaikan jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita seluruhnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira untuk dibiarkan mengucapkan saya beriman wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Apakah mereka mengira, jemaah sekalian, Allah katakan, apakah mereka dibiarkan mengucapkan seperti itu? Di sini kalimat ini, jemaah sekalian, memberikan kita faedah bahwasanya ketika orang mengucapkan kalimat tauhid, maka Allah pasti akan meminta pembuktian dari kalimat tauhid itu, jemaah sekalian. Dan Allah turunkan berbagai ujian agar nampak mana yang benar-benar berucap dari hati yang paling dalam, berucap kalimat tauhid dari hati yang dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang ridho, jemaah sekalian, ridho terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahur ridho wa man sakhata falahus sakhat. Maka barang siapa yang ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya, dan siapa yang berkeluh kesah, maka Allah akan benci kepadanya. Maka jemaah sekalian, pada hadis ini memberikan kita faidah, siapa yang ridho, bersabar atas ujian dari Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan siapa yang berkeluh kesah, banyak berkeluh kesah di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benci kepadanya. Maka sepantasnya, jemaah sekalian, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak banyak berkeluh kesah. Menahan lisan kita untuk berkeluh kesah. Kita harus ridho akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.